Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, before we present the material, let us introduce ourselves first. Hello, we are from Group 4. Here we will explain about constituents of language teaching of method. My name is Dayamati as moderator, and my member as presenter is first Anggi Nadia, Dimara, Elin Asriani, Putri Nisrina, Ella Siti Rahmawati. Baiklah, sebelumnya mohon maaf tidak dengan Siti di sini karena dia kami juga tidak tahu keberadaannya di mana. Di chat juga checklist. Padahal dia sudah tahu jadwal presentasinya jam 8. Jadi ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Baiklah, kita lanjut ke materi. Untuk pembaca materi pertama, saya persilahkan. Baiklah, kami di sini telah menyediakan pretest. Nah, pretestnya ini diisi dalam waktu 5 menit ya. Definition of constitution and categories of method. Konstituen metode adalah komponen atau elemen mendasar yang membentuk pendekatan atau teknik tertentu. Sekian. Lanjut pemateri kedua. Baiklah, di sini ada 9 konstituen pengajaran bahasa. Di antaranya saya akan membahas 2. Yang pertama, metode. Metode adalah inti dari setiap usaha dalam pengajaran bahasa. Banyak yang berprofesi sebagai pengajar sering menggunakan istilah metode. Dan misalnya saja, kita sudah menyadari fakta bahwa kita menggunakan istilah yang sama, metode, untuk merujuk pada 2 elemen pengajaran bahasa yang berbeda. Metode seperti yang diusulkan oleh ahli teori, dan metode seperti yang diperhatikan oleh guru tentunya berbeda. Apa yang sebenarnya dilakukan guru di ruang kelas berbeda dengan apa yang dianjurkan oleh para ahli teori. Nah, yang kedua, approach atau pendekatan. Pendekatan dapat kita definisikan sebagai seperangkat asumsi korelatif yang berhubungan dengan hakikat bahasa dan hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ini menggambarkan sifat materi pelajaran yang akan diajarkan. Materi selanjutnya. Ini yang desain kan yang ketiga kan? Desain, tingkat pendekatan berhubung langsung dengan tingkat desain karena keduanya memberikan dasar untuk menentukan tujuan dan isi silabus bahasa. Saat mendefinisikan desain, disebutkan bahwa pertimbangan desain berhubungan dengan asumsi tentang konten dan konteks pengajaran dalam pembelajaran. Desain seringkali melibatkan pendekatan berulang, dengan konstituen ditinjau kembali dan disempurnakan selama proses tertentu. Misalnya, umpan balik pengguna dari pengujian mungkin mengarah pada perubahan dalam konsep desain awal. Di bidang desain, memahami unsur-unsur dan kategori metode sangat penting untuk menciptakan produk atau solusi yang efektif, mudah digunakan, dan menarik secara visual. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Elin. Baik, yang keempat, praktis atau praktek. Praktek diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Dalam pembelajaran, praktik merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya.
yang kelima, prinsipal. Prinsip ini menekankan perlunya mengklasifikasikan dan mengelompokkan metode berdasarkan karakteristik atau tujuan umum. Singkatnya, prinsipal menyoroti pentingnya memahami komponen dasar suatu metode dan mengelompokkan metode ke dalam kelompok. Pendekatan terstruktur ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian, analisis, dan proses pemecahan masalah. Materi selanjutnya dilanjutkan. Uputkah? Oke, selanjutnya praktik. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusikan dengan cara yang baku, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Dari pengertian di atas, dipahami bahwa prosedur merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien, dan terstruktur. Oke, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh adalah strategi. Dalam perencanaan strategis terdapat berbagai pendekatan yang tersedia dan kita mengkategorikannya membantu organisasi memilih strategi yang tepat untuk tujuan spesifik mereka. Baiklah, sampai situ saja. Lanjut materi berikutnya. Yang ke-8, taktik. Sebenarnya taktik sama teknik nih enggak beda jauh. Maksudnya tuh kayak kurang lebih konsepnya. Jadi kalau gimana ya? Saling bertautan. Teknik dan taktik pembelajaran adalah penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik sendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Setelah itu, taktik merupakan metode pembelajaran di mana gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan kepribadian dari guru yang bersangkutan. Teknik dan taktik pembelajaran menerapkan kiat atau taktik untuk memenuhi tujuan atau kompetensi yang diinginkan bersifat lebih taktis. Selanjutnya, kami telah menyediakan post-test untuk diisi. Di sini kami berikan waktu kalian untuk menjawab sekitar 5 menit. Dimulai dari sekarang. Kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk kuota penanya saya siapkan sekitar 3 orang penanya ya. Untuk yang mau bertanya silahkan acungkan tangan. Lalu sampaikan pertanyaannya. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar ya, biar jelas juga. Baiklah, kepada Akmal, saya persilahkan untuk bertanya. Hidupkan kamera kan enggak? Boleh hidupkan, boleh enggak, bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di poin language teaching methods yang nomor 7. Ya. Strategi apa saja yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengajarkan murid-muridnya? Dan belum masih ada. Belum, yang dapat dilakukan habis itu? Yang dapat dilakukan
oleh guru kepada muridnya. Hmm. Dan apakah strategi tersebut menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi atau tidak? Menunjukkan efektivitas, maksudnya Nah, efektivitas. Jadi kayak efektif gitu. misalkan kita letakkan strategi ini nih untuk mengajar ke murid. Nah, efeknya apa ke murid itu bagus atau enggak gitu. Oke, oke. Sip. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Akmal karena sudah bertanya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa yang mau memberikan pertanyaan? Ada 2 kuota lagi, guys. Tunggu pertanyaannya. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan kelompok 5, yaitu Akmal Anugrah Riyadi. Kepada Saudari Elin Asriani, silahkan menyampaikan jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Akmal. Strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya, dan apakah strategi tersebut menunjukkan efektivitas terhadap murid? Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Strategi belajar ini dapat melatih peserta didik dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apakah strategi tersebut efektif? Tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kebutuhan individu murid itu sendiri, konteks pembelajaran, dan metode pengajaran guru. Guru yang dapat menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan murid cenderung mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Sekian jawaban dari kelompok saya. Kepada Akmal, apakah dimengerti atau kurang? Udah, berarti itu tergantung dari cara penerapan kita ke muridnya. Kalau muridnya bisa mengerti, berarti termasuk berhasil lah yang kita terapkan. Kayak gitu kan? Iya, seperti itu kira-kira. Oh, siap. Kiranya tuh tergantung kira-kira. Iya, terima kasih. Baiklah, demikian materi Constituents of Language Teaching of Method pada hari ini. Saya, Dayang Rohmawati, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya tutup, selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.